Seorang netizen menjelaskan kejadian yang sesungguhnya terjadi antara Corong Aping dan Kim. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Corong Aping terlibat dalam kontroversi setelah foto dirinya meminum alkohol saat di bawah umur tersebar di media sosial, dan seorang mantan teman sekelasnya saat sekolah, Kim, mengaku pernah dibully oleh Corong. Play M Entertainment selaku agensi Aping menyangkal kebenaran berita tersebut. Sejak itu, melalui Instagramnya Corong meminta maaf karena pernah meminum alkohol saat di bawah umur, namun menyangkal tuduhan kasus pembulian. Pada tanggal 7 April kemarin, seorang netizen yang mengaku sebagai teman Corong dan Kim, membuat unggahan di komunitas online dan menjelaskan bahwa terdapat pernyataan tidak benar yang dituduhkan kepada Corong. Sebagai bukti, netizen tersebut mengunggah foto buku tahunan dan sertifikat kelulusan sekolahnya saat satu sekolah dengan Corong dan Kim. Ia menjelaskan, "Aku satu sekolah dasar dan sekolah menengah dengan Corong. Aku juga berada di tempat insiden yang Kim sebut dengan Corong. Aku memberanikan diri untuk menulis ini karena aku merasa Corong sedang menjadi target dan hal-hal tidak benar dilaporkan seolah-olah itu semua benar." Penulis postingan tersebut menulis surat panjang yang menjelaskan bahwa banyak tuduhan tidak benar dan kemudian menjelaskan masing-masing tuduhan tersebut. Dia menulis, di artikelnya, dikatakan bahwa Kim mengalami kekerasan di sekolah karena Corong tapi itu tidak benar. Artikel juga melaporkan bahwa Corong pergi minum setiap akhir pekan dan itu juga tidak benar. Kau mungkin berpikir itu adalah alasan, tapi Corong jarang bergabung dengan teman-teman kami untuk minum. Dia juga bukan peminum yang baik. Aku berada di satu sekolah dasar yang sama dengan Corong dan Kim. Aku dekat dengan Corong tetapi saya juga dekat dengan Kim. Corong juga kenal dekat dengan Kim. Dari apa yang saya tahu, Kim dan Corong menerima bimbingan yang sama di sekolah menengah dan mereka sering bertemu di sekolah menengah juga. Peristiwa yang diketahui saat ini bukanlah kekerasan sekolah dari Corong melainkan hanya ada kesalahpahaman yang terbentuk di antara mereka. Aku ingat Corong menangis ketika berbicara denganku karena dia terluka oleh apa yang terjadi antara Kim dan dia. Saya memberitahu Corong bahwa kami harus bertemu dengan Kim dan berbicara tentang mengapa dia melakukan hal-hal seperti itu. Saat kami bertiga bertemu, saat itulah mereka bertengkar. Itu sebabnya saya mengalami konflik dengan temanku juga. Aku ingat Corong hanya menangis dan bertanya mengapa Kim melakukan itu. Apa yang diklaim Kim saat ini? Mengatakan bahwa teman-teman Corong memberitahu Kim bahwa Corong ingin memukulinya. Dan bagaimana Corong menyeret Kim ke gang menamparnya dan menendangnya di tulang kering dan berkata, "Aku tidak suka caramu tersenyum pada saya, itu tidak benar." Selama pertengkaran, aku melakukan kontak fisik dengan Kim dan aku menyadari itu salah. Namun, tidak ada serangan kelompok terhadap Kim. Selain itu, tidak ada seorang pun di kelompok teman kami yang menyuruhnya melepaskan pakaiannya. Sebelumnya di bulan Februari, aku menerima telepon dari Corong untuk pertama kalinya. Aku merasa tidak enak karena tampaknya Corong telah menderita selama beberapa minggu dan berhati-hati untuk membicarakannya. Beberapa teman kami yang lain dan aku berada di kejadian itu tetapi apa yang kami ingat sangat berbeda dari apa yang didengar Corong dari Kim. Jadi kami memutuskan untuk menelepon Kim untuk memverifikasi karena aku merasa ada banyak hal menyimpang yang diberitahukan kepada Corong. Corong tidak ingin aku menelepon Kim tetapi kemudian Kim mengancam Corong dengan menuduhnya melakukan penyerangan kelompok dan mengancam akan mengakhiri karirnya. Oleh karena itu, aku menelepon Kim baru-baru ini dan dapat berbicara dengannya karena kami dekat satu sama lain ketika kami masih muda. Namun, apa yang dikatakan Kim sangat berbeda dari yang aku ingat. Kim berkata padaku bahwa Corong mabuk dan suka bermain. Kim terus menyimpang dari topik sebenarnya dan terus berbicara tentang cerita yang sama sekali berbeda. Aku berkata padanya Corong tidak banyak minum dan dia bahkan tidak kuat alkohol. Saat aku memberitahu Kim bahwa tidak ada kekerasan grup, Kim mengubah ceritanya dengan mengatakan bahwa hanya Corong yang memukulnya. Kim mengatakan padaku bahwa dia ingin Corong pensiun dan meminta saya untuk tetap bersikap netral dan mengatakan padaku bahwa dia tidak akan mempengaruhiku atau keluargaku. Sesungguhnya, aku sangat marah karena kami semua berteman. Aku hanya menyesal tidak dapat menyelesaikan kesalahpahaman antara Corong dan Kim.
Kim menerima permintaan maafku tapi aku tidak mengerti mengapa dia tidak menerima permintaan Corong. Alasan aku menulis ini adalah untuk mengungkapkan apa yang sesungguhnya tidak benar dan aku hanya berharap tidak ada yang menjadi target hanya karena mereka para selebriti yang menerima terlalu banyak kritik dan hukuman.